Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devin Rahan Putra Aswin. Di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Dalam pembahasan komputer kali ini akan ada penjelasan komputer, penemu komputer, dan pengembangan komputer tiap generasi. Pertama-tama, apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal penemuan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut dapat membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Komputer generasi pertama tahun 1940 hingga 1959. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Dengan terjadinya Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak dari pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu adalah menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setelah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Atomic Sequence Control Calculator, atau bisa disebut Mark I, merupakan komputer elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat, membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan, dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi juga tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, atau bisa disingkat ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Craig dan John McLeod. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama adalah program ini dibuat dari masa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara,
Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi kedua tahun 1969 hingga 1965. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada tahun 1948, pengembangan penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry-Rand membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Lark yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binary. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua adalah kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing, proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga 1965 hingga 1970. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command dan Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan sistem atau mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga adalah komponen yang dipakai adalah integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits atau monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access.
dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Komputer generasi keempat tahun 1971 hingga sekarang. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Setelah IC, pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut dalam menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan berandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan LG dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows and Mouse. Komputer generasi kelima sekarang hingga masa depan. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan sangat tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 900 dari novel karya
Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau AI. Hal yang dapat cukup memiliki nalar yang melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan memasukkan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan, mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika program menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Contoh dari ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komputer yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Sekian dari saya, terima kasih.